Halo guys, balik lagi sama FC Garmoto Vlog di sini. Gue punya surprise buat kalian. Kenapa gue lihat bawah? Tadam, gila. Ini adalah CBR 250 RR yang paling baru, 2 silinder, upside down. Discnya udah Nissin, shocknya itu Showa. Silencernya modelnya dual atas bawah. Gila, lu kalau lihat ini ganteng banget aslinya. Gans parah lampunya, terus kayak rongga ininya buat airflow. Ini kan terus ada sedikit apa namanya wing di sini. Dang. Ini kan gokil. Stangnya juga udah di under York alias di bawah segitiga. Tuh. Ini kan. Ini dia, ini yang warna black. Lampunya horror nggak sih, kayak hiu gitu ya nggak sih? Lampunya gokil, radiatornya tuh ada gede. Terus instrumen speedo itu udah LED. Ada 3 riding modes. Terus throttle udah apa namanya nih tadi tulisannya? Throttle by wire. Jadi makanya ada riding mode-nya karena bisa di setting gas gitu-gitunya. Armnya juga gokil, kokoh banget armnya. Kalian bisa lihat armnya kokoh bangetan. 250 RR. Kalian kalau mau lihat sepedonya, dang, keren banget ya guys. Sepedonya sih keren banget asli. Speedometer keren. Terus tadi gue belum diajarin sama teman gue. Oh, ini ada mode. Coba kita chat mode. Lalu gue nggak bisa karena gue belum dikasih tahu. Setting modenya gimana? Kita ke onin dulu. Onin motornya. Oke. Ini biasanya lampu dim. Ini di sini mode. Oke. Ini pindahin mode-nya. Oh iya, pindahin mode. Ini sambil jalan bisa. Tapi pas sambil jalan cara ganti mode, lu tutup gas. Oke, jadi Lu nggak perlu berhenti. jadi kalau misalnya kalian lagi riding bisa langsung ganti mode asal kalian gasnya jangan digas gitu. Dengan pencet ini. Jadi ini tuh bukan dim. Ini bukan dim. Ini buat ganti mode. Lu Nih. masih nanya dimnya di mana? Tuh, sport, sport plus, convert. Kita di sport dulu. Di mana tuh? Dimnya di sini. Oke. Oh, ini di dim. Pencetnya bawah ke bawah gitu, guys. Nih, ada lap juga segala macam. Gokil. Oke, ini kita mau test ride sekarang. Tes. Let's go. Wah, ini sih gue banget, PW banget gue naik ini. Enak banget. Langsung kita nyalain. Nih suara knalpotnya masih standar banget. Posisi joknya tinggi, posisi joknya tinggi. Nyaman sih kalau menurut gue dengan stang kayak gini, soalnya dia agak naik. Jadi nyaman. Mungkin nggak perlu banyak bacot, jadi gue langsung coba aja ya guys ya. Ini gue lagi coba di sport, jadi ada 3 riding mode yang kayak kalian tahu. Ada comfort, ada sport plus. Nih gue lagi coba di sport dulu. Jadi posisi riding kayak tadi gue bilang, kayak Moge 11-12 sama Moge karena joknya tuh tipikalnya tinggi. Dia kalau kalau kalian pakai Ninja, ini tuh jauh lebih tinggi daripada Ninja atau R25. Karena menurut gua ya emang, jadi kalau lu pakai stang under yoke itu kalau misalnya nggak jok tinggi itu jadinya kayak lebih aneh posisinya, nggak nunduk gitu, malah jadi tegak. BMW. Untuk jalanan di Jakarta nih kayak cocok sih nih motor. Handle nyaman. Mungkin yang belum coba yang namanya upside down pasti awalnya rada berat, cuma karena gue udah ya biasa gitu kan pakai Monster. Jadi ini ya lumayan enteng lah kalau menurut gue. Stok jok, terus joknya enak banget, ngegrip banget. Jadi lu kalau misalnya lu mundur itu nggak gerak-gerak gitu, pantat tuh nggak maju-maju gitu.
ngejepit lah, maksudnya ngegrip gitu di celana, jadi lu nggak ribet gitu. Wow, ini enak banget tuh. Ini gue belokin ya, motor ngikut banget, asli motor ngikut banget. Gue pengen coba dulu tarikan sport, beda-bedain. Dari sport itu gue bentar gue turunin ke comfort. Comfort itu kayak cuma dapat 30 HP atau berapa, gue lupa tepatnya. Dan ini pas banget nih lagi macet, buat review pas lagi macet juga. Aduh, motor baru zaman kenal banget. Oh, dihafal heboh. Gue pernah lihat itu motor, sering banget di situ. Jadi for your info, gue itu mau ke RNG, mau main di sana dan sekalian juga test ride karena teman gue minta di test ride si Mamat. Dan gue juga excited lah, gila ini motor. Maksudnya kayak yang ya motor apa namanya, CBR 2.5 RR yang orang-orang udah tunggu-tunggu ya kan. Dan akhirnya gue berkesempatan untuk nyobain. Tuh, manuver enak banget. Buat manuver enak banget. Nah, jadi kata Mamat tadi kalau misalnya di bawah situ tuh ada airflow. Ada airflow buat angin. Jadi gua lupa tadi Mamat ngasih taunya apa. Cuma katanya itu dia di kecepatan 50 km per jam itu baru berfungsi buat kayak istilahnya kalau tadi Mamat jelasin ke gua sih kayak lo misalnya tahu motor Ninja RR ada Super Kips, nah kayak gitu guys, Super Kips. Kok kayak Super Kips, maksudnya yang teman gue maksud tuh kayak gitu. Remnya cukup agresif sih kata gue ini. Tuh, remnya cukup agresif. Dia ABS, cuma masih cukup agresif remnya. Main di RPM mid aja atau di tengah, RPM tengah itu enak banget. Dia itu kalau saya berdasarkan RR RPM-nya 16.000. Mentok ya maksudnya, limitnya di 16.000. Jadi oke, gue udah tahu sekarang mode sport seperti apa. Aduh, muat gini. Muat lah ya. Gue udah tahu mode sport. Gue mau coba ganti ya sekarang. Karena tadi yang kayak tadi gue bilang bisa diganti pas lagi riding asal gasnya nggak dulu gas. Sport plus comfort, Oke, langsung kerasa banget bedanya guys. Iya, ini kerasa banget bedanya. Iya, ini kerasa banget bedanya. Ya istilahnya ya pokoknya comfort itu adalah tuh kerasa banget gasnya tuh kayak nggak seresponsif itu. Nggak seresponsif yang sport tadi gue bilang. Gasnya nggak seenak gitu. Mungkin ya buat perkotaan kali ya, yang kayak buat cuma nggak perlu ngebut banget bisa lah pakai mode itu comfort. Aduh, review gue sih ini motor di permacetan sih enak sih, karena apa ya, handlingnya enak banget ini. Mungkin dari 10 gue bisa kasih nilai ini 9 kali ya. Handlingnya cukup nyaman sih. Cuma minusnya tuh gue nggak suka stangnya, karena stang itu agak apa ya, terlalu kecil diameternya. Jadi kayak ngegripnya tuh kurang nyaman gitu, kayak kecil banget. Oh iya, ada lagi yang gokil itu di sebelah kanan belakang ini, di bagian cover knalpot bisa dipakai buat pijakan kaki kalau lagi balapan, kalau di street. Cuma ya jarang ya ada yang pakai knalpot standar buat balapan ya kan, ya nggak sih, jarang banget kan yang ada. Pasti pada ganti, jadi pasti nggak kepake.
Terus minusnya juga di bagian mesin. Bagian mesin bawah situ tuh ada gap gitu, bolong, kayak nggak enak gitu dilihatnya. Nggak tahu gue buat apa, mungkin buat memperkecil apa tuh namanya, beratnya, diminimalisir berat dari motornya. Ini gue coba convert. Oke, ya begitulah ya, comfortnya kayak gitulah, nggak terlalu wah banget, nggak kayak yang sport, beda banget kayak yang sportnya. Gue ganti ke sport plus langsung ya guys. Oh my god, wah kerasa banget bedanya tuh motor. Oke, gila, gue bakal coba sport plus dulu. Gue bakal coba sport plus. Oke, gigi 4-nya tadi gue nyampe berapa tadi? Belum nyoba ke limit. Karena sayang juga sih gue mau kenain limit karena motor baru. Panjang banget gue, sorry kalau ganti gigi terlalu cepet karena panjang banget, gue belum terlalu hafal. Karena tuh kayak gue terbiasa, gue tuh nggak terlalu mendengarkan, nggak ngeliatin RPM berapa ribu. Gue tuh cuma ngerasain mesin aja. Karena kerasa, oke gue ganti lagi ke sport aja karena it's so aggressive. Ini buat track cocok banget itu, asli. Sport plus cocok banget. Just jangan main-main dengan sport plus di CBR 2.5 RR. Oke. Pengen coba lagi di sport. Gigi 3 120. Oke. Gigi 3 120. Oh my god. Oh my god. Ini motor alik guys, jangan. Gigi 3 nya tuh 120. Sport plus. Ini di sport plus gue main dari tadi. Tuh manuver enak banget. Ini ya mungkin kayak agak so tau, cuma ini sih buat high speed corner enak banget ini motor. Gue yakin high speed corner sih nyaman banget. Nih high speed corner guys, makan high speed corner tuh nyaman banget, nggak wobbles, nggak goyang-goyang gitu, kayak nyaman aja gitu bawanya. Dari RPM berapa nih? Dari RPM 4000 sampai ke atas gitu tuh full ngisi. Cuma menurut gue di 10 mungkin ya, di 8000 sampai 10000 rada ngempos. Cuma ya overall enak banget ini motor. Dari lo mau narik dari bawah juga enak banget. Mungkin kalau lu kayak start dari gigi 1 pakai sport plus, lu bisa wheelie sendiri. Hey, CBR brother, misi dong. Tuh, karena ada agak suara annoying di RPM rendah. Gue nggak tahu suara apa, cuma annoying, cukup annoying. Ngerung gitu, kayak ngegerung gitu motornya. Ini tuh posisi ininya aneh juga ya. Posisi apa namanya, spion, gue nggak suka, aneh banget. Dan gue nggak tahu kalau misalnya dilepas itu kayak ada dudukan itu bakal tetap nempel atau hilang. Gue ya, kita lipat dulu. Karena agak caplang juga nih.
apa, dia punya spion caplang juga. Nah, udah lipat satu, jadi lucu sih. Cuma karena enak nyalip ya. Nah, bukan motor gue takut ke baret-baret ya kan, kena pengendara lain. Jadi it's better. Upside downnya keren dilihatnya, enak karena gold, dia ngasih warna gold. Terus capnya tutup atasnya itu warna biru terang gini, enak banget dilihatnya. Nah ini nih segitiga atasnya tuh mirip banget sama yang ori, ori lagi kan, maksud gue yang lama, sama juga bentuknya kayak gini juga segitiganya. Posisi kunci tetap di depan, enak dilihat. Kalau keseluruhan gue bisa akuin nih motor 90, gue bisa akuin dari diri gue sendiri itu 90, dari cepet itu 90 motor. Terus kalau dipisah-pisah tuh, kalau kenyamanan mungkin ya, kalau yang kalian belum pernah coba stang under York alias di bawah segitiga gitu, pasti pertama tuh pegel banget. Cuma kalau kayak udah biasa gitu mah enggak. Dan sebenarnya ini juga nggak senunduk moge-moge banget, nggak se under York moge gitu, jadi masih nyaman. Terus jok juga tinggi, jadi kita tuh posisi nunduknya enak, nggak nanggung dan nggak terlalu tegak gitu. Shock belakang nyaman banget, shock belakang keras. Tadi gue nyoba nikung, motor bener ngikut banget, nggak oversteer, nggak understeer kalau menurut gue. Jadi nyaman banget di gue. Kalau side down jangan ditanya, pasti enak ya kan, apalagi buat di 2,5 gini yang bodinya nggak seberat, nggak berat-berat banget, jadi nyaman. Please lancar. Waduh, gawat nih motor nih, asli gawat. Aduh, tarikan bener deh, napasnya nggak bisa habis, bener asli, panjang banget napasnya. Tuh motor dibanting-banting enak, nggak berat dan nggak ngelawan, tapi nggak terlalu enteng juga gitu, jadi pas kalau di gua ya. Kalau ban standar IRC ya begitulah, ban standar. Kayak gue bilang, ini tinggal ganti knalpot. Dan jujur gue tuh nggak suka dengan model knalpotnya. Kenapa harus bikin dua gitu kan? Kenapa harus dual muffler gitu, dua, maksudnya atas bawah? Karena menurut gue yang nggak terlalu penting banget, maksudnya bukan nggak terlalu penting, nggak terlalu ngaruh banget gitu powernya segala macam. Karena ini cuma CC-nya juga nggak terlalu gede, jadi nggak usah dibikin dua knalpotnya. Kalau menurut gua tuh ya kayak istilahnya kayak jadi rada ngempos gitu. Makanya gue belum tahu nih kalau misalnya udah diganti knalpot gimana. Yang pasti kalau udah diganti knalpot gitu-gitu, gue pasti test ride lagi dan gue bakal kasih tahu perbandingannya, tarikannya atau apa-apanya pasti gue kasih tahu lagi. Sepedo sih ganteng banget sih, kayak full LED gitu, nggak ada jarum-jaruman gitu. Kalau suara mah ya 11-12 lah sama Ninja 2,5 dan apa namanya Ninja 2,5 dan motor-motor lain. Ini kampret nih mobil yang gue belok. Gila ya. Istirahat dulu. Jadi suara mah pasti sama aja karena sama-sama 2 silinder. Cuma yang pasti ini kalau udah dibikin satu knalpot dan enak banget. Ya sorry to say sih, emang lebih enak ini guys, sorry ya. Lebih powerful, lebih gokil pokoknya ini motor. Gue bisa pastiin, gue bisa make sure kalian itu bersih banget motor.
Gila. Gila, gila, gila. Gua mundurin. Terus ini posisi tuck innya juga enak sih menurut gua. Di sini nahan dada banget. Terus di sini tuh kayak dikasih nurun buat lo naruh helm. Dan kalau di motor setiap windshield ke helm gue kayak nyambung kayak. Soalnya kayak pas buat ngebelah angin. Tuh motor dibanting-banting enak banget. Ada suara itu tuh kayaknya yang Mamat maksud, yang temen gue maksud, yang kayak super gips gitu, jadi yang kayak baru kerasa. Oh my god, ouch. Oke, kalau gue ada uang sih, gue pasti beli ini motor, karena menurut gue worth it personally ya, menurut gue. Karena ya tiap orang beda gitu, ngerasain motor tuh tiap orang beda. Kayak kalau menurut gue ini motor enak banget gitu. Bukannya gue karena gue pakai CBR juga ya. Gue udah cobain Ninja, gue cobain R25 di Monas. Gue udah cobain nariknya, gue sampai kena limiter dan segala macam. Dan ini dari tadi aja gue menarik belum kena limiter sama sekali. So amazing lah ini kalau kata gue. Kalau minus apa ya? Tadi gue juga udah sebut minusnya. Kayak model spion. Terus apa lagi ya? Sama posisi footstep kalau kata gue, menurut gue kurang tinggi. Karena joknya juga tinggi. Jadi kalau menurut gue tuh kayak, cuma ini kalau segini udah nyaman, cuma menurut gue aja sih gue kurang tinggi. Terus apa lagi ya? Apa ya, gue sampai susah nyebutin kekurangannya. Karena ya emang susah gitu nyari kekurangan. Cuma itu tadi gue bilang sama body apa namanya? Sorry. Di bagian mesin itu, di bagian bawah situ kayak ada yang kosong gitu. Kayak ada yang kopong. Rem juga enak. Gue tadi kayak ngerem telat itu juga nyaman aja. Ini motor juga ABS, jadi nggak bisa di stupi atau nggak bisa di apa namanya, berhenti ngesot. Cuma tetap bisa di engine brake. Gigi 2 udah mau sampai 80. Oh, jalannya jelek. Holy shit. Gila ya nariknya, amazing banget guys. So udah sampai, gue udah sebutin kehebatannya apa, minusnya apa. Jadi sekarang kita lihat aja motornya kayak apa lagi guys. So ini motornya guys. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen di YouTube gue ya guys. Thank you for watching. See you, motovlog out.